Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi struktur, letak, dan fungsi jaringan hewan. Berikut ini adalah nama anggota kelompok dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis jaringan penyusun hewan. Yang pertama, jaringan vitel. Yang kedua, jaringan pengikat. Yang ketiga, jaringan otot. Dan yang keempat, jaringan syaraf. Pertama, jaringan vitel. Jaringan vitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ. Tidak memiliki syaraf dan pembuluh darah. Berfungsi untuk proteksi, difusi, absorpsi, ekskresi, dan sekresi. Ada 3 bentuk, yaitu pipih, kubus, silinder. Epitel memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, epitel pipih selapis, berfungsi sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran. Terdapat di dinding alveolus, paru-paru, glomerulus, dinding dalam kapiler darah, dan limfa. Kedua, ada epitel pipih berlapis, berfungsi sebagai lapisan pelindung dari pengalir luar dan penghasil mukus. Terletak pada kulit atau dengan zat tanduk, rongga hidung, rongga mulut, epidermis, esofagus, laring, vagina, dan saluran anus. Perkenalkan, nama saya Ulan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga adalah epitel batang selapis, yang berfungsi dalam proses sekresi, penyerapan atau absorpsi, penghasil lendir, dan pelicin atau pelumas permukaan saluran. Terdapat di usus, dinding lambung, kantung empedu, saluran rahim, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan bagian atas. Yang keempat adalah epitel batang berlapis, yang berfungsi sebagai pelindung, penghasil lendir, gerakan saat melewati permukaan, dan saluran ekskresi kelenjar ludah dan kelenjar susu. Terdapat pada dinding kelopak mata, laring, faring, uretra, dan lapisan konjungtiva. Yang kelima adalah epitel kubus selapis, yang berfungsi sebagai lapisan pelindung, tempat penyerapan zat atau absorpsi, dan penghasil lendir atau sekresi. Terletak pada kelenjar air liur, retina mata, permukaan ovari, dan saluran dari nefron ginjal. Yang keenam adalah epitel kubus berlapis, yang berfungsi sebagai pelindung, penghasil mukus, dan pelindung dari transmisi. Dapat ditemukan pada folikel, ovarium, testis, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Yang terakhir adalah epitel transisi, yang berfungsi sebagai penahan tekanan, terdapat pada organ saluran pernapasan, ureter, dan kandung kemih. Nama saya Zeta, saya akan menyampaikan materi terkait tentang jaringan pengikat. Jaringan pengikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat, menyokong, atau menunjang jaringan lainnya yang tersusun atas sel-sel tersebar di antara matriks ekstraseluler. Matriks tersebut bisa berupa cairan, benda kenyal seperti agar, ataupun padatan atau serabut. Terdiri dari jaringan ikat longgar yang berfungsi untuk menyokong jaringan dan organ. Yang kedua, jaringan ikat padat berfungsi untuk memberikan perlindungan dan sogokan. Yang ketiga, jaringan lemak berfungsi untuk menyimpan lemak, cadangan makanan, perlindungan, dan lain-lain. Yang keempat, jaringan darah. Jaringan ikat khusus karena berupa cairan terdiri dari 4 komponen, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah, plasma darah. Kenalkan, saya Ari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Zeta. Yang kelima, jaringan tulang. Dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan tersusun atas banyak matrik yang bersifat lentur dan disebut kondrin. Yang kedua, tulang keras tersusun atas sel-sel osteoblas yang terletak di dalam lakuna dan sel tulang sejati dewasa. Selanjutnya, jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif melekat pada rangka, terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kenalkan, saya Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan struktur, letak, dan cara kerja otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Struktur otot polos yaitu serat gelendong inti satu di tengah. Otot lurik serat berbentuk lurik, inti banyak di tepi. Otot jantung mirip otot lurik tetapi bercabang. Letak otot polos berada di organ dalam. Otot lurik berada di rangka, otot jantung berada di jantung. Cara kerja otot polos bekerja secara tak sadar. Kedua, kerjanya lambat, teratur, tidak mudah lelah. Otot lurik bekerja secara sadar, kerjanya cepat, tidak teratur, mudah lelah. Otot jantung bekerja secara tak sadar, kerjanya lambat,
teratur, tidak mudah lelah. Kedua, saya akan menjelaskan tentang jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun atas sel-sel syaraf, berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari reseptor sampai ke syaraf pusat, lalu mengantarkan respon dari syaraf pusat sampai ke efektor. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.